Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas program linier dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sedang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita melanjutkan hari ini materi pertemuan ke-14 dengan topiknya adalah dualitas. Jadi materi hari ini dan materi pertemuan mendatang adalah materi terakhir yang bisa kita bahas di program linear semester ini. Jadi kita hanya akan mengulas beberapa di sini karena hanya dua pertemuan, maka nanti mungkin tidak terlalu banyak. Basicnya ilmu di dualitas ini sebenarnya ya hanya tambahan dari metode simplex yang selama ini sudah kita pelajari gitu. Jadi insya Allah tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak hal baru yang harus dipelajari. Jadi insya Allah kalau Anda memperhatikan dengan seksama, maka materi dualitas ini nanti akan menjadi bahan kita untuk evaluasi terakhir, yaitu UAS gitu ya. Jadi semoga bisa membantu video ini pertemuan ke-14 dan 15. Silahkan disimak dengan seksama gitu ya. Baik, saya mulai penjelasannya. Ini adalah rincian materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama akan kita mulai dari memahami konsep dualitas. Jadi dualitas masalah PL atau dualitas masalah program linear. Apa sih dualitas itu gitu. Terus nanti kita akan melihat ada istilah yang kita sebut masalah primal dan ada yang disebut masalah dual. Apa perbedaannya nanti akan kita bahas. Kemudian mentransformasikan atau mengubah masalah primal ke dual atau sebaliknya dari masalah dual ke masalah primal. Selanjutnya kita nanti akan menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah primal, kemudian menyelesaikan masalah dual dengan metode simplex juga. Bisa dengan 2 tahap atau 1 tahap sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan atau sesuai dengan yang diperintahkan di soalnya. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah primal, bagaimana menyelesaikan masalah dual gitu. Kemudian bisa menentukan atau melihat membaca penyelesaian masalah primal dan dual dari tableau simplex gitu. Jadi itu kiranya rincian materi kita hari ini. Bismillah, yang masih belum memegang alat tulis silahkan disiapkan. Materi hari ini barangkali perlu ada yang perlu dicatat dan ada beberapa yang perlu dikoreksi gitu ya. Oke, yang pertama latar belakang. Kenapa muncul yang disebut sebagai dualitas masalah PL? Jadi sebenarnya kalau kita cek tuh, kalau cuman dibilang dualitas saja itu kurang pas gitu ya. Jadi ya sebenarnya istilah lengkapnya dualitas masalah PL. Latar belakangnya adalah gini, beberapa masalah PL itu memiliki penyelesaian yang lebih rumit jika dikerjakan dalam bentuk soal aslinya. Misalnya, masalah yang memiliki jenis variabelnya sedikit, tapi kendalanya banyak sekali. Jadi misalkan variabelnya itu cuma 2, X1 sama X2, tapi kendalanya itu banyak sampai bersusun ke bawah sampai 7 misalkan. Ada 7 kendala yang harus diselesaikan. Kalau dulu Anda yang di awal-awal kita kuliah kan menyelesaikan dengan persamaan dengan menggunakan metode grafik. Bayangin tuh, kalau misalkan 2 variabel X1 sama X2, tapi kendalanya ada 7. Berarti kan ada 7 garis yang harus digambarkan. Berarti kan semakin rumit menentukan mana yang menjadi daerah penyelesaian total atau daerah penyelesaian akhirnya kan semakin rumit. Kenapa? Karena garis yang garis arsiran kan semakin bertumpuk banyak gitu. Atau kalau kita balik, mencari daerah putih itu kan jadinya sangat sulit karena kendalanya banyak sekali gitu. Jadi saling tumpang tindih gitu kan. Apalagi kalau lebih banyak, bisa 9, bisa 10 dan seterusnya. Pada masalah real di lapangan, tentunya kasus yang seperti ini bisa aja terjadi gitu ya. Kendalanya banyak sekali tapi variabelnya cuma 2. Itu agak merepotkan gitu. Sehingga untuk kasus yang seperti ini kita perlu alternatif, mengubah bentuk masalah sehingga
Jadi lebih sederhana gitu ya, orang matematis memang begitu. Jadi kita cari alternatif lainnya, kalau nggak semakin ruwet ya semakin mudah gitu kan ya. Solusinya adalah dilakukan pengubahan bentuk dari bentuk soal yang awal ke bentuk alternatifnya. Lah, yang kita sebut sebagai yang bentuk awal ini soal yang aslinya itu sekarang akan kita sebut sebagai masalah primal. Jadi masalah primal itu sebenarnya adalah bentuk soal awal sebelum diubah ke apa-apa gitu ya. Sedangkan bentuk alternatifnya atau bentuk dualnya bentuk satunya itu kita sebut sebagai masalah dual. Masalah dual dari primal yang ada itu tadi gitu. Jadi sebenarnya antara masalah primal sama masalah dual itu bukan dua masalah yang berbeda gitu ya. Jadi bukan dua soal yang berbeda. Bukan dua soal yang berbeda. Jadi ini soal seperti ini namanya soal primal, soal seperti ini soal dual. Enggak begitu konsepnya. Jadi yang namanya soal awal, apapun soal yang diberikan itu disebut sebagai soal primal. Kemudian soal dual itu adalah soal atau masalah dual itu adalah masalah yang diperoleh dari si masalah awal tadi, masalah primal, cuman beda bentuk dikit gitu aja. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri gitu ya, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kalau berdiri sendiri-sendiri berarti dua-duanya adalah masalah primal gitu ya. Kalau ada dua soal yang berbeda ya berarti mereka berdua ini sama-sama soal primal gitu. Soal dual itu diperoleh dari soal primal gitu ya. Semoga tidak membingungkan istilah ini. Konsep dualitas masalah PL. Dual berarti rangkap 2, primal berarti rangkap 1. Ini adalah istilah yang umum. Atau seperti tadi yang paling mudah yang tadi saya sebutkan adalah primal itu pokoknya masalah awal. Dual itu adalah masalah alternatif yang diperoleh dari bentuk primal yang sudah diubah bentuknya. Gitu. Jadi bentuk alternatif dari si primalnya. Kemudian bentuk dual pada masalah program linier diperoleh langsung dari bentuk primal masalah PL yang diberikan. Jadi bentuk dual itu dapatnya dari si primalnya gitu ya, dapatnya dari si primalnya. Disebut dual kalau dia adalah suatu pengubahan bentuk dari si primal gitu ya. Nanti untuk prosedur mengubahnya dari primal diubah ke dual akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian nah, ini yang juga poin yang sangat perlu. Untuk keperluan algoritma simplex pada masalah dual, semua masalah PL harus terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk baku. Jadi harus baku dulu. Kalau belum baku gimana? Kita bakukan. Gitu. Kita bakukan ya. Jadi masih ingat kan perbedaan antara yang baku dengan non baku ya. Kalau baku itu berarti semua kendalanya sama dan sesuai karakteristiknya. Misalkan untuk kendala yang untuk karakteristik soal masalah PL yang harus memaksimumkan berarti kendalanya adalah kendala kurang dari sama dengan ya kan. Kalau untuk maksimum baku dia semua kendalanya adalah kendala lebih dari sama dengan. Kalau baku berarti semuanya lebih dari sama dengan gitu ya untuk kasus minimum. Untuk kasus maksimum semua kendala kurang dari sama dengan kecuali untuk yang kendala tak negatif. Jadi yang X1 X2 lebih dari 0 itu otomatis gitu ya. Nah, kalau ada soal yang dia itu kendalanya masih campuran, maka kita harus mengubah dulu ke dalam bentuk bakunya gitu. Diubah ke bentuk baku lah. Untuk mengubah ke masalah yang non baku menjadi masalah baku, selama ini kan kita belum pernah kan yang pernah kita lakukan kan hanya ya kalau masalah campuran ya nggak apa-apa, tinggal diselesaikan saja dengan metode simplex. Nah, kalau yang di sini sebelum diubah ke dualitas itu harus dibakukan dulu. Caranya bagaimana nanti dijelaskan di slide yang selanjutnya. Baik, itu konsep basicnya untuk dualitas. Nah, sebelum masuk ke bagian primal dan dual seperti yang saya jelaskan ini, sebelum mengubah dari bentuk primal ke dual, terlebih dahulu kita harus memastikan masalahnya itu adalah masalah yang baku. Dengan demikian, yang pertama saya jelaskan adalah bagaimana cara mengubah masalah PL yang tidak baku ke bentuk masalah baku. Yang pertama, ini prinsip-prinsip umum dulu. Pada metode simplex yang umum yang kemarin-kemarin kita kerjakan mulai dari awal sampai yang 2 tahap kemarin itu,
semua masalah yang ditangani atau semua soal yang muncul itu sebenarnya memuat syarat bahwa ruas kanan harus bernilai lebih dari sama dengan 0. Jadi nggak ada yang negatif ruas kanannya. Kalau Anda perhatikan semua soal yang kemarin disajikan, tidak ada yang bernilai negatif di ruas kanan, gitu. Tidak ada. Nah, untuk keperluan menentukan masalah dual, syarat tersebut harus dihilangkan atau terlebih dahulu diabaikan. Kenapa? Karena kalau ini tetap berlaku, nanti kita tidak akan bisa mengubah kendala yang sifatnya non baku, gitu. Jadi ya syarat ini kita abaikan, meskipun sebenarnya selama ini Anda juga nggak terlalu memperhatikan kan bagian BI gitu, bahwa ternyata selama ini tuh ada syaratnya bahwa ruas kanannya itu harus bernilai lebih dari sama dengan 0, cuman kita sering abaikan gitu. Nah, dalam hal ini untuk keperluan masalah dual, syarat yang itu kita abaikan saja terlebih dahulu, gitu ya. Hal ini dilakukan agar semua tanda pertidaksamaan pada kendala dapat diseragamkan, gitu ya. Jadi kalau Anda lain kali mengingat masalah PL, selama itu tidak diperlukan untuk diubah ke bentuk dual atau selama tidak diperintahkan ke masalah dual gitu. Kalau misalkan di soal itu ruas kanannya sudah bernilai lebih dari sama dengan 0, ya sudah gitu. Jadi nggak masalah apa-apa gitu ya, nggak masalah apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan di soal yang mengharuskan Anda mengubah ke bentuk dual, maka kalau misalkan sudah Anda bakukan ternyata di ruas kanan ada yang nilainya itu kurang dari 0 atau bernilai negatif, dalam hal dual tidak apa-apa gitu ya, tidak masalah yang bagian ini kalau diubah ke bentuk dual. Kemudian ini sudah ya, tadi ini sudah saya jelasin. Untuk mengubah masalah maksimum yang biasa ke bentuk maksimum baku, maka semua kendala pertidaksamaan harus memuat tanda kurang dari sama dengan, tentu saja kecuali kendala yang tak 0. Kalau untuk yang bentuk minimum, berarti semua kendala pertidaksamaan jelas harus bertanda lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, ini yang terakhir. Khusus ini juga saya bold, saya tebelin karena memang perlu sekali. Khusus untuk kendala persamaan yang kendala yang sifatnya bentuknya persamaan, maka dia nantinya akan dipecah menjadi 2 kendala, yaitu kendala lebih dari sama kendala kurang dari. Jadi angka-angkanya tetap, tapi dia akan menjadi 2 kendala. Yang satu bertanda lebih dari sama dengan, satunya lagi bertanda kurang dari sama dengan. Jadi umpama di soal itu ada 4 kendala utama. Jadi di kendala kedua misalkan ternyata dia kendalanya persamaan. Maka itu nanti kan harus dipecah menjadi 2 kendala tuh. Nah, maka soal ini nanti yang awalnya itu memiliki 4 kendala, nanti ketika diubah ke bentuk baku, dia kendalanya nambah 1, jadi 5. Gitu. Kenapa kok bisa nambah 1 jadi 5? Karena yang kendala kedua dipecah menjadi 2 bagian gitu. Nanti akan kita peragakan di contoh. Nah ini contoh yang pertama, maksimumkan nilai F sama dengan X1 plus X2 dengan kendala X1 plus X2 lebih dari 1, 5X1 plus 10X2 kurang dari sama dengan 50, dan X2 kurang dari sama dengan 4. Otomatis kendala tak nolnya X1, X2 lebih dari 0. Bisa Anda lihat ini adalah satu kasus maksimum. Apakah sudah baku? Ternyata belum, karena kalau baku semua kendala kecuali yang ini ya, kecuali kendala tak nol, semua kendala utama ini harus memuat tanda kurang dari sama dengan. Nah, ternyata kendala pertama ini belum baku gitu kan, berarti ini harus diubah. Caranya bagaimana? Ya kita ubah supaya kendala yang lebih dari sama dengan ini berubah menjadi kurang dari sama dengan. Bagaimana caranya? Dalam prinsip matematik kita bisa mengubah bentuk atau tanda pertidaksamaan dari yang lebih dari sama dengan menjadi sebaliknya, yaitu kurang dari sama dengan cara bagaimana? Dikalikan dengan bilangan
negatif. Jadi kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif gitu. Boleh negatif sembarang? Boleh, bebas, pokoknya negatif. Cuman yang paling sederhana tentu adalah dikalikan dengan negatif 1. Daripada Anda repot-repot mengalikan dengan negatif yang lebih besar. Tapi angka lainnya boleh-boleh sebenarnya, tidak masalah gitu, tidak masalah. Tapi yang paling umum di buku-buku aljabar buku-buku program linier tentu dikalikan dengan -1 supaya kita tidak mengubah komposisi soal aslinya, apalagi kalau itu soalnya diperoleh dari soal cerita, maka kita nggak bisa mengubah angka koefisien semaunya gitu ya. Kalau dikalikan dengan -1 kan setidaknya angkanya masih tetap, hanya tandanya yang berbeda gitu ya. Maka dari contoh 1 ini, kalau kita ubah ke bentuk bakunya, jadi yang atas tetap ya kan, maksimumkan f x1 plus x2. Kemudian kendala yang pertama kita kalikan dengan negatif 1, maka ruas kiri akan menjadi min x1 min x2 kurang dari sama dengan min 1. Nah, inilah yang kita sebut tadi syarat bahwa ruas kanannya harus bernilai lebih dari sama dengan 0 itu bisa diabaikan terlebih dahulu gitu ya, karena kita mau mencari dualnya. Kemudian untuk yang kendala selanjutnya ini kan tidak ada yang masalah, sudah baku ya, sudah baku berarti tinggal ditulis ulang saja gitu. Jadi ini sudah baku nih yang seperti ini. Jadi yang awalnya tidak baku sudah ke baku gitu. Oke. Contoh selanjutnya. Contoh 2, minimumkan f sama dengan 3x1 min x2 dengan kendala seperti ini. Ada 4 kendala utama, dengan yang terakhir ini adalah kendala tak nol. Bisa kita lihat bahwa di sini yang terlibat untuk kasus minimum itu kan ketika baku kendalanya harus bernilai lebih dari kendalanya harus bertanda lebih dari sama dengan. Nah, di sini ternyata dia masih berbentuk campuran, minimum campuran, karena masih ada yang kurang dari, masih ada yang sama dengan, berarti kan harus diubah terlebih dahulu. Yang pertama kita bakukan minimumkan f sama dengan 3x1 min x2 dengan kendala sama persis ya. Nah, kendala pertama sudah bertanda lebih dari sama dengan, berarti aman ya, tinggal disalin aja. Kendala yang kedua benar kurang dari sama dengan, berarti harus kita kalikan dengan bilangan negatif atau negatif 1. Jadi di sini tandanya nanti akan berubah. Ingat, ruas kiri dan ruas kanan harus dua-duanya dikalikan negatif 1. Jangan cuma satu sisi aja, nanti iri yang satunya. Jadi min x1 min x2 lebih dari sama dengan min 8. Selanjutnya, kendala yang ketiga juga masih bernilai kurang dari sama dengan, berarti kita kalikan dengan negatif 1. Hasilnya seperti ini. 4x1 2x2 lebih dari sama dengan min 20. Nah, untuk kendala yang terakhir karena bernilai sama dengan berarti akan kita pecah menjadi 2 kendala dengan angka yang ininya tetap. Semua angka lainnya tetap, positif negatifnya tetap. Nah, jadi tinggal copy paste aja. Kalaupun di sini ini min 3x2, ya di sini tetap mengikuti min 3x2, min 3x2. Jadi sininya tetap mengikuti, tetap persis. Yang berbeda hanyalah dia dipecah menjadi 2 tanda. Gitu. Nah, ketika dipecah menjadi 2 tanda ini, kalau Anda lihat ini kan akhirnya yang lain sudah lebih dari sama dengan, yang bagian ini kan masih kurang dari sama dengan, ya kan? Berarti kan masih ada satu lagi yang harus diubah ke bentuk baku, ya kan? Satu lagi yang diubah ke bentuk baku. Nah, ini nanti bisa Anda sisipkan di bawahnya atau di sampingnya. Jadi ini kan tetap harus diubah ke bentuk yang baku nih, harus lebih dari sama dengan. Berarti sekali lagi ini prosesnya harus dikalikan dengan negatif 1. Jadinya seperti ini. Nah, jadi yang bentuk di atasnya ini ekuivalen dengan ini. Jadi nanti yang Anda pakai yang bawah ini yang sudah diubah ke lebih dari sama dengan. Gitu. Bukan yang ini lagi, tapi dipakainya yang ini. Gitu. Terakhir tinggal menambahkan kendala tak negatif, atau kalau Anda mau lebih rapi lagi, maka sebelum menulis bentuk baku ini, Anda bisa pecah di sini. Set ini yang dipecah. Ini yang dipecah.
seperti ini. Gini di slide selanjutnya, maaf. Ini misalkan contohnya tadi dari sini, begitu kita sudah ketemu tanda persamaan di sini langsung di breakdown. Nah, seperti ini. Jadi bisa langsung ditulis di breakdown seperti ini sehingga ketika menulis ke bentuk bakunya bisa langsung. Nah, ini kan sudah baku. Yang ini dari kendala yang ini yang pertama yang lebih dari sama dengan sudah baku. Kemudian yang ini langsung merupakan transfer dari yang atau pengubahan bentuk dari yang baris kedua ini gitu. Terakhir tinggal menambahkan ini. Jadi ini yang lebih enak untuk ditulis kalau menurut saya. Jadi breakdownnya bukan di bagian sini tapi breakdownnya di sini. Jadi saran saya pakai yang ini saja. Ya supaya di sini nanti nggak numpuk-numpuk, jadi nggak salah paham. Kalau yang slide sebelumnya tadi kan barangkali ada yang salah paham karena bisa jadi kendalanya jadi nambahnya lebih dari 2 gitu, lebih dari 1 gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk yang contoh mengubah masalah PL yang tidak baku ke bentuk masalah baku. Itu tadi contoh untuk persiapan gitu ya, persiapan sebelum masuk ke teori tentang dualitasnya. Jadi itu masih persiapan. Jadi untuk masuk ke konsep dualitasnya sendiri akan saya jelaskan di video yang selanjutnya gitu ya.